Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang tema gondongan parotitis bersama dengan dokter Putri Santri tentunya untuk di kesempatan hari ini. Nah, dokter tanya lagi nih ya sebelum kembali ke slides. Nah, kalau gondongan ataupun juga yang tadi bagu anjing kalau orang bilang, nah itu cara penularannya itu seperti apa? Apakah kalau kita megang bagian yang terkena terus kita nggak sengaja mengolesin ke badan kita, itu langsung terkena atau gimana gitu, dokter? Oke. Jadi penularannya itu melalui droplet ya. Kayak droplet itu maksudnya adalah cairan yang keluar kayak kalau kita lagi batuk, kalau kita lagi ngomong, ada percikan yang keluar dari mulut kita. Misalnya kita ngobrolnya deket nih, mercik ya, masuk ke mercik, kemudian masuk ke mukosa itu seperti mukosa mulut. Nah itu bisa terkena. Atau mungkin dia batuk nih, kemudian dia tutup pakai tangan, terus kita salaman sama dia. Dropletnya tadi kan nempel tuh di tangannya, dia salaman sama kita. Terus kita nggak cuci tangan, kita makan, maksudnya makan makanan. Tadi kan dropletnya yang ada bakterinya, yang ada virusnya itu kan nempel. Itu bisa menjadi salah satu atau cara dari penularan si mumps ini. Oh gitu. Berarti bukan berarti kalau dipegang, kita megang mukosa yang lainnya itu enggak juga terkena. Enggak. Kadang kan kita juga periksa, kita pegang, karena kan peradangannya itu bukan di bagian luar, tapi di bagian dalam dari kelenjarnya itu, bukan di luar. Oh gitu. Satu lagi nih, pengobatannya. Kalau pengobatannya kan belum nyampe tadi kan. Nah, kalau pengobatannya secara awam juga nih, kalau orang-orang dulu tuh pakai blau. Ya, itu bener. Itu pengaruhnya apa sih sebenarnya? Ya, jadi kami itu kalau di puskes sering ngobrol ya. Iya ya, kenapa dulu kita waktu kecil dikasih blau ya, biru-biru. Sebenarnya kalau secara medis pengobatannya bukan itu ya. Pengobatannya itu cukup hidrasi atau minum banyak cairan ya, minum air putih sama istirahat. Kalau dia karena bakteri kita kasih antibiotik, kalau virus kita suruh istirahat, makan yang cukup aja. Tetapi kalau kita ngomongin tentang blau, kayaknya itu supaya dia itu dingin. Ya, karena kan memang namanya peradangan kan ada merah, ada panas kayak gitu. Dan ada satu lagi, kalau kami ini analisis kami ya, kita dikasih blau itu supaya kita dalam tanda kutip malu karena biru kan, jadi kita nggak keluar. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi kita disuruh istirahat kan? Iya, karena ini kan menular. Karena ini menular, jadi kita dikasih sama orang tua kita itu sebagai pendingin dan supaya kita jadi nggak mau keluar gitu, istirahat aja di rumah. Mungkin itu. Itu logikanya kali ya. Oke, bukan berarti itu bisa mengempeskan dari yang bengkak itu tadi, bukan? Enggak ya, kalau dari mungkin mendinginkan bisa, tapi kalau mengempeskan enggak, karena kan dia karena proses peradangan itu ya harus diberikan obat anti radang. Oke. Baik. Kalau gitu lanjut kita saksikan flash kembali, dokter. Iya loh, dulu saya juga bukan dulu sih, sekarang saya bertanya-tanyanya kok dulu tuh kita pakai blau ya, pintar ya orang tua kita tuh. Karena dulu mungkin belum terlalu aware untuk datang ke puskes, belum terlalu familiar sama yang namanya obat-obatan dan sebagainya ya. Jadi memanfaatkan apa yang ada. Oke. Ini tadi patofisiologi atau proses terjadi peradangannya kurang lebih sama ya, masuk virusnya, masuk melalui droplet atau kontak langsung dengan orang yang sedang terkena parotitis, dia berikatan dengan asam sialik di dalam tubuh kita, masuklah dia ke sel epitel saluran nafas atas tadi ya yang saya bilang. Kita ngobrol-ngobrol, dropletnya masuk, lewatlah dia ke saluran nafas atas kita, terjadi infiltrasi limfosit. Ini maksudnya adalah proses ketika sistem kekebalan tubuh kita, limfosit itu berperang dengan si virus ataupun si bakteri ya, masuk dia ke pembuluh darah. Ketika sistem peradangan kita kalah, dalam tanda kutip ya, kalah, dia akan masuk, virusnya akan terus masuk ke pembuluh darah dan melakukan replikasi, perbanyakan diri. Di mana? Di epitel yang dia tuju. Ini salah satunya adalah glandula parotis tadi, di kelenjar parotid ya, di depan telinga. Sehingga akan memunculkan transmisi virus ke sel-sel di sekitarnya. Makanya dia akan bereplikasi, bengkak, merah, terjadilah peradangan. Inilah gambaran dari proses peradangan parotitis ini ya. Nah, ini yang penting yaitu diagnosisnya. Jadi kita sebagai dokter itu akan melakukan wawancara medis ke pasiennya, anamnesis namanya ya. Anamnesis itu kita tanya gejalanya seperti apa, Bu?
Nggak ada dok, gejalanya lemas-lemas aja. Misalnya dia datang tadi ya dalam masa inkubasi 12-25 hari. Lemes dok, kayak capek gitu. Tapi dok kemarin dia punya teman sekelasnya itu ada bengkak dok di sininya, di depan telinganya. Nah itu sudah kita curigai ya kalau anak ini sedang dalam masa inkubasi dari parotitis atau MAMS tadi. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita lihat dari kepala sampai ujung kaki, ada bengkak atau enggak, merah atau enggak, terus tanda-tanda peradangan ya, demam atau enggak anaknya ya. Kalau misalnya kita perlukan atau ada fasilitasnya, kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Nanti di belakang kita bahas pemeriksaan penunjangnya apa. Tapi sebenarnya kalau kita di fasilitas kesehatan pertama yang tidak terlalu punya banyak ya pemeriksaan, cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja sudah bisa kita tegakkan penyakitnya. Karena kan kita nggak mungkin kalau di Vaskes belum ada ya untuk kultur bakteri kayak gitu kan belum ada. Terus nanti ada diagnosis bandingnya tadi ya, bahwa setiap penyakit itu punya diagnosis bandingnya, diagnosis yang mirip-mirip begitu. Apalagi kayak di masa inkubasi. Kan kita belum ada bengkak, jadi kita belum terlalu pasti tahu bahwa anak ini memang terkena parotitis. Jadi penting kita menegakkan juga diagnosis bandingnya, ya. Oke, nah ini ya tadi dijelaskan di awal. Anamnesis dulu kita nyeri atau enggak, terus kalau nyerinya tuh kalau kapan, kalau ngunyah, kalau nelan, kalau makan atau minum. Kenapa? Karena dia itu tadi kan yang terkena adalah kelenjar saliva ya, mengeluarkan air liur. Jadi otomatis kalau kita sedang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kelenjar saliva akan terjadi gejala yang tidak nyaman, yaitu mengunyah, menelan, makan atau minum sesuatu yang asam. Mialgia, nyeri otot. Mialgia ini gejala yang umum terjadi pada infeksi virus. Biasanya nyeri otot. Virus apapun ya, biasanya virus DBD pun ya. Saya terkena mialgia kan, otot kita sakit kepala itu gejala yang sangat umum, gejala yang belum bisa kita tegakkan satu penyakit ya. Terus ini biasanya jadi clue-nya, kontak dengan penderita 2-3 minggu sebelumnya. Ini yang perlu kita tanya, karena kadang kita nggak sadar juga apakah orang itu sakit atau enggak. Betul. Ya, bengkak di lehernya ya kita nggak tahu bengkak karena apa ya. Tapi kalau anak-anak biasanya salah satu clue-nya teman sekelasnya ada juga dok ya kayak gini, kayak gitu ya. Makanya kalau anak kita sakit atau lagi parotitis dianjurkan untuk istirahat dulu di rumah. Selain untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, juga untuk mengurangi penularan kepada orang lain. Ini ya, nanti kita akan lihat juga apakah ada pembesaran kelenjar parotitis unilateral. Unilateral maksudnya satu sisi aja dengan bengkak, nyeri, dan demam. Berarti ini bakteri ya. Pembesaran kelenjar parotitis bilateral. Bilateral itu maksudnya dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya? Ya. Jadi disebabkan karena kondisi inflamasi atau MAMS tadi ya. Oke. Sebelum itu dokter kita jedaikan lagi ya. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan dulu tentunya, tetap bersama kami di Dokter TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.